Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal gali satu prinsip manajemen dari buku yang, wah, cukup klasik ya. The Rules of Management, karya Richard Templer. Hmm, Isinya tuh banyak banget aturan-aturan tak tertulis yang seringkali jadi kunci sukses buat seorang manajer. iya, buku yang bagus itu. Seringkali justru yang nggak tertulis itu yang penting ya. Nah, betul. Dan fokus kita sekarang ada di aturan ke-42. Ketahui apa yang seharusnya Anda lakukan. Kedengarannya, ya dasar banget ya. Kayaknya jelas gitu ya. Iya kan? Tapi disinilah kadang letak masalahnya. Seringkali apa yang diminta langsung atau yang tertulis di job desk Anda itu belum tentu sama persis loh sama apa yang sebenarnya diharapkan. Maksudnya biar dianggap berhasil gitu ya. Iya, biar dianggap berhasil, biar dianggap sejalan sama maunya atasan atau perusahaan. Hmm, Anda mungkin pernah kan dapat instruksi, tolong selesaikan ini secepatnya. Nah, secepatnya itu kan, ya ampun, relatif banget. iya, secepatnya versi siapa gitu ya. Dan apakah itu beneran urgent atau cuma, Atau cuma pengen aja gitu ya, keinginan sesaat. iya, Nah, ini baru contoh kecil nih. Oke, mari kita coba bedah lebih dalam deh. betul sekali. Dan yang krusial dari aturan ini ya, nomor 42 ini, itu penekanannya pada pemahaman prioritas yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma yang di atas kertas. Oke, Tujuan akhir yang mungkin agak tersembunyi, terus sasaran nyata di balik tugas-tugas Anda itu apa? Kadang kan ada ekspektasi implisit, dari manajemen yang lebih tinggi gitu. iya, atau mungkin ada perubahan strategi yang belum diomongin gamblang, atau bahkan, nah ini, agenda personal yang ikut main. Wah, agenda personal itu agak ngeri ya kalau di kantor. Bisa jadi, dan itu semua mempengaruhi apa yang seharusnya Anda capai. Jadi lebih dari sekedar instruksi atau KPI formal. Dan contoh paling kuat soal ekspektasi tak terucap ini dari pengalaman pribadi penulisnya sendiri, si Richard Templer. Ini dia ceritain di buku. Oh ya? Gimana ceritanya? Ini cukup bikin kaget sih. Jadi dia merasa performance-nya tuh kayak dihambat terus sama manajer seniornya. Padahal dia udah usaha keras banget ningkatin hasil tim, capai target. Kayak mentok terus gitu ya? Iya, kayak nabrak tembok terus. Nah, pas dia coba cari tahu akarnya apa sih masalahnya, dia nemu fakta yang, wah, mencengangkan. Apa tuh? Ternyata, manajer seniornya itu secara diam-diam justru pengen dia gagal. Hah? Serius? Kenapa gitu? Alasannya, supaya keponakan si manajer ini, yang kebetulan mimpin departemen lain, bisa kelihatan lebih bersinar, lebih sukses. Ya ampun, jadi dia disuruh gagal secara nggak langsung. Iya, jadi ironis banget kan? Apa yang seharusnya dilakukan Templar menurut bosnya waktu itu adalah, ya jadi kurang efektif aja, jangan terlalu menonjol. Wah gila sih itu. Situasi yang pelik banget ya. Banget. Tapi justru ketika si Templar ini akhirnya paham dinamika ini, ngerti apa ekspektasi nyata ke dia meskipun ya negatif dan nggak adil banget ya. Iya, nggak adil sama sekali. Nah, baru deh dia bisa mulai kerja lebih strategis di lingkungan itu. Ini bukan berarti dia setuju loh ya, atau nurut aja sama agenda itu. Sama sekali bukan. Oke, paham. Tapi ngerti konteks politiknya, ngerti ekspektasi sebenarnya, itu ngasih dia semacam peta lah buat bergerak. Nah, itu poin bagus. Ngerti bukan berarti setuju, tapi kalau nggak ngerti ya cuma bisa frustrasi aja kan? Betul. Ini jadi mikir nih, kalau kita udah paham aturan main tersembunyi kayak gitu, langkah konkretnya apa dong? Gimana caranya kita bisa tetap efektif, tapi nggak ngorbanin integritas atau malah kejebak politik kantor? Nah, pertanyaan bagus. Strateginya bisa macam-macam sih, tergantung situasinya gimana. Pertama, jelas observasi yang cermat. Ngeliatin sinyal-sinyal gitu ya? Iya, sinyal apa yang dikasih? Apa sih yang sebenarnya dihargai atau dapat perhatian lebih dari atasan? Mungkin dalam kasus Templar tadi, dia bisa fokus ke metrik kinerja yang objektif banget, yang susah dibantah. Dokumentasiin pencapaian tim gitu. Dokumentasiin yang rapih. Atau bisa juga bangun hubungan baik sama stakeholder lain. Atau mungkin mengelola ke atas atau managing up secara hati-hati. Maksudnya? Ya mungkin ngasih laporan yang nunjukin kontribusi tim, tapi nggak kelihatan nantang si bos secara personal. Intinya, bertindak berdasarkan pemahaman, bukan cuma reaksi emosional aja. Oke. Masuk akal. Selain itu, perlu diingat juga ya, apa yang seharusnya dilakukan itu nggak selalu konotasinya negatif kayak kasus Templar tadi. Oh iya, bisa juga positif. Bisa jadi ini cuma soal perubahan arah strategis perusahaan aja yang mungkin belum diomongin secara
gamblang. Contohnya gimana tuh? Misalnya atasan Anda tiba-tiba lebih sering nanyain proyek X daripada proyek Y. Padahal proyek Y masih ada loh di daftar target Anda. Oke. Nah, itu bisa jadi sinyal kalau prioritasnya udah geser. Kalau Anda cuek aja sama sinyal ini, ya berarti Anda kerja keras buat hal yang salah istilahnya. Wah, iya juga ya. Jadi kemampuan buat baca situasi ini penting banget ya. Bukan cuma soal politik kantor, tapi juga soal peka sama arah bisnis atau fokus atasan yang mungkin berubah. Tepat. Gimana ya cara ngelatih kepekaan ini? Ada tips praktis nggak buat mulai coba ngebaca? Apa sih yang sebenarnya diharapkan dari kita? Ada. Coba deh mulai dengan bertanya. Tapi bertanyanya strategis. Bukan nanya, saya harus ngapain nih? Tapi lebih ke, Pak, Bu, biar usaha saya sejalan sama prioritas utama kita sekarang, bisa kita diskusiin fokus terbesar buat kuartal ini apa? Oke, lebih halus ya pendekatannya. Iya. Terus perhatiin juga, apa sih yang konsisten dapat pujian atau perhatian khusus dari atasan? Pas rapat atau di email gitu. Amati siapa yang didengarin omongannya. Proyek mana yang kayaknya lancar terus dapat lampu hijau. Menarik. Dan yang penting juga, cari pola inkonsistensi antara apa yang diomongin sama apa yang dilakuin sama manajemen. Bikin catatan kecil soal observasi ini bisa bantu banget loh. Oke. Jadi kalau kita rangkum ya, aturan ke-42 ini intinya soal kecerdasan kontekstual gitu ya. Kemampuan buat lihat lebih jauh dari sekedar tugas formal. Betul. Ngertiin agenda tersembunyi, prioritas yang nggak diucapin, atau dinamika kekuasaan yang ngebentuk ekspektasi nyata terhadap peran kita. Ini skill yang bedain antara manajer yang cuma kerja keras sama yang kerja cerdas dan efektif. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba deh dengan aturan ini di kepala Anda, ambil waktu sejenak. Oke. Pikirin lagi interaksi Anda sama atasan atau dinamika tim Anda seminggu terakhir ini. Ada nggak momen atau permintaan atau keputusan yang rasanya agak janggal? Atau nggak sepenuhnya sejalan sama prioritas yang diomongin formal? Coba ingat-ingat ya. Iya. Sinyal-sinyal halus apa nih tentang ekspektasi sebenarnya yang mungkin selama ini Anda abaikan? Nah, mulai refleksi dari sini bisa jadi langkah pertama Anda buat benar-benar tahu apa yang seharusnya Anda lakukan. Wah, pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih udah nyimak pembahasan dari sumber inspiratif ini bareng kami. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.